saja. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Elizabeth Tohang. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kamu dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital dengan benar. Yang kedua, kamu dapat menyajikan hasil pecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang ketiga, kamu dapat menuliskan bahan alami untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Di hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu, Bu? Agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak Ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak? Iya, Ibu. Nah, setelah kamu mendengarkan percakapan tersebut, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi percakapan tadi? Ya, supaya anak-anak mematuhi aturan. Yang kedua, mengapa kita harus patuh pada aturan? Supaya apa? Iya, supaya kita selamat dalam perjalanan dan supaya kita merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak patuhi aturan? Ayo. Ya, bisa saja kecelakaan, bisa saja kita tidak selamat, dan bisa saja kita tidak merasa aman dan nyaman saat melanggar aturan tersebut. Nah, perhatikan teks bacaan di samping atau bisa juga perhatikan buku kamu halaman 106, yaitu berjudul Aturan Keselamatan dalam Bus. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika kita melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain yaitu naik di dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Yang ketiga, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, itu sangat berbahaya. Dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, di dalam teks bacaan tadi terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi pada saat melakukan perjalanan di bus, antara lain. Apa tadi? Iya, kita naik dengan keadaan tertib. Tidak usah berebut, karena kita berebut maka kita akan jatuh. Yang ketiga, jikalau kita sudah duduk, maka kita harus duduk di bangku masing-masing dengan baik. Lalu jangan lupa memakai sabuk pengaman atau safety belt. Kemudian jangan mengeluarkan anggota badan dari jendela bus atau jendela mobil kamu. Kemudian sebelum berangkat kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita selamat pada tujuan. Nah, di sini kita akan mempelajari huruf besar atau sering disebut juga dengan huruf kapital. Sekarang perhatikan kalimat berikut ini.
Nomor 1, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Yang kedua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Yang ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Coba anak-anak ibu perhatikan kata yang ibu garis bawahi atau yang ibu garis tebal yang berwarna hitam. Ada kata Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Pengasih. Mengapa harus diawali dengan huruf kapital? Ayo, mengapa? Iya, karena itu menunjukkan kata Tuhan. Jika kita menunjukkan kepada Tuhan, maka kita harus mengawali dengan huruf kapital. Sebelumnya sudah pernah ibu jelaskan bahwasannya penulisan huruf kapital ditulis di awal kalimat. Dan dalam nama ganti Tuhan juga harus menggunakan huruf kapital. Anak-anak ibu yang terkasih, masih ingatkah kamu kata ganti Tuhan yang sering kita gunakan? Apa? Iya, kata ganti Tuhan yang sering kita gunakan yaitu yang pertama, yang Maha Esa, yang kedua, yang Maha Kuasa, yang ketiga, yang Maha Besar, yang keempat, yang Maha Pengasih, yang kelima, yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Nah, ibu akan beri satu contoh kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan, yaitu aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Ayo. Iya, di hari Minggu. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Itu adalah gambar apa? Ayo perhatikan. Iya, itu adalah gambar kalender. Di situ terdapat nama-nama hari dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Dan kamu juga mengetahui bahwasannya dalam satu minggu ada berapa hari? Iya, ada 7 hari. Mari kita sebutkan bersama-sama nama-nama hari tersebut. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Nah, ibu punya contoh soal. Perhatikan baik-baik. Yaitu 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Nah, di sini ibu mempunyai 2 langkah cara menjawab soal tersebut. Langkah yang pertama yaitu 3 minggu sama dengan titik-titik hari. 3 minggu, ayo ingat berapa tadi? 3 minggu berapa hari? Iya, 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Nah, di dalam 1 minggu ada berapa hari? Ayo ingat. Iya, dalam 1 minggu ada 7 hari. Jadi 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Maka jumlahnya ada berapa? Iya, 21 hari. Jadi 3 minggu sama dengan 21 hari. Langkah yang kedua bisa kita gunakan. 3 minggu sama dengan 3. 3 ini itu 3 minggu dikali 7 hari. Karena 1 minggu ada 7 hari. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Nah, contoh yang kedua. 2 minggu sama dengan titik-titik hari. Nah, kita lakukan 2 langkah. Yang pertama, 2 minggu sama dengan 1 minggu tambah 1 minggu. Karena di dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Jadi 7 hari ditambah 7 hari, maka jumlahnya adalah 14 hari. Jadi 2 minggu sama dengan 14 hari. Langkah yang kedua, 2 minggu sama dengan 2 kali 7 hari. 2 itu 2 minggu kali, dalam 1 minggu ada 7 hari, jadi 2 kali 7 hari sama dengan 14 hari. Nah, sekarang perhatikan soal yang ada di buku kamu halaman 109. Yang pertama,
Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan cara yang Ibu jelaskan barusan. Nah, 4 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Jadi 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Maka jumlahnya ada 28 hari. Jadi 4 minggu sama dengan 28 hari. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, 4 minggu sama dengan 4 dikali 7 hari sama dengan 28 hari. Jadi Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek berapa hari? Iya, 28 hari. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan gambar di samping yang merupakan contoh kerajinan dari kulit kerang. Nah, jika anak-anak Ibu ingin membuat kerajinan tangan dari kulit kerang, kamu bisa perhatikan buku kamu halaman 111. Di situ terdapat bahan, alat, dan langkah kerjanya. Oke? Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kamu. Nah, tugas kamu di rumah yaitu kerjakan halaman 109 sampai 110, nomor 2 sampai 5. Kamu bisa memilih cara menjawab soal tersebut yang sesuai dengan yang Ibu jelaskan barusan. Oke? Tugas ini dikerjakan di buku tugas matematika dengan tulisan yang rapi dan menggunakan pulpen. Tugas ini difoto lalu dikirim ke folder tugas kelas kamu masing-masing. Oke? Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat.